Please subscribe. Timnas Indonesia kembali menghadapi ujian berat. Bahkan sebelum era baru benar-benar dimulai, badai besar sudah lebih dulu menerpa skuad Garuda. Harapan publik yang sempat membuncah tinggi usai penunjukan pelatih anyar John Hartman, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Alih-alih memulai perjalanan dengan optimisme dan semangat baru, Timnas Indonesia justru dipaksa menelan pil pahit. Dua pemain kunci Garuda, Tom Haye dan Shane Patinama, dipastikan harus menepi cukup lama setelah FIFA menjatuhkan hukuman berat kepada keduanya. Sanksi ini bukan sekadar catatan administratif. Ini adalah pukulan telak, bukan hanya bagi kedua pemain, tetapi juga bagi PSSI, bagi Timnas Indonesia, dan tentu saja bagi John Hartman, yang bahkan belum sempat menjalani satu pertandingan resmi sebagai pelatih kepala. Era baru belum benar-benar dimulai, namun krisis sudah lebih dulu datang. Masalah ini bermula dari sebuah laga yang sangat menentukan, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan krusial menghadapi Irak, Timnas Indonesia turun dengan harapan besar. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah duel hidup dan mati. Sebuah kesempatan emas untuk menjaga mimpi tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Namun apa daya, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 0-1. 1 gol, 1 kesalahan kecil, namun dampaknya begitu besar. Kekalahan tersebut bukan hanya menghentikan langkah Timnas Indonesia di babak kualifikasi, tetapi juga secara resmi mengubur mimpi Garuda untuk tampil di Piala Dunia 2026. Mimpi yang selama ini dikejar, mimpi yang disematkan di dada jutaan rakyat Indonesia, mimpi yang kembali harus tertunda. Namun drama ternyata belum berakhir di peluit panjang. Usai pertandingan, suasana berubah drastis. Ketegangan yang selama 90 menit tertahan akhirnya meledak. Kekecewaan, frustasi, tekanan besar, semua emosi itu bercampur menjadi satu. Beberapa pemain Timnas Indonesia terlibat dalam insiden panas dengan wasit asal China, Manning. Aksi protes yang berlebihan, gestur agresif, dan situasi yang semakin sulit dikendalikan membuat laga tersebut berakhir dengan noda besar. FIFA pun tidak tinggal diam. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, FIFA melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut. Dan hasilnya, keputusan berat pun dijatuhkan. Tom Haye dan Shane Patinama resmi dijatuhi hukuman skorsing 4 pertandingan internasional. Tak hanya itu, keduanya juga dikenai denda masing-masing sebesar 5.000 franc Swiss. Jika ditotal, PSSI harus membayar denda 10.000 franc Swiss, angka yang jika dikonversi ke rupiah mencapai ratusan juta rupiah. Bukan angka kecil, bukan pula hukuman ringan. Namun yang paling menyakitkan bukan soal uang. Yang paling terasa adalah dampaknya terhadap kekuatan tim. Bagi John Hartman, situasi ini ibarat mimpi buruk yang datang terlalu cepat. Pelatih asal Kanada tersebut seolah dipaksa menghadapi ujian terberatnya, bahkan sebelum ia sempat memperkenalkan diri sepenuhnya kepada publik sepak bola Indonesia. Belum ada pertandingan, belum ada formasi ideal, belum ada filosofi yang benar-benar tertanam. Namun dua pilar utama tim justru harus absen. Dan ini bukan kehilangan biasa. Tom Haye selama ini dikenal sebagai motor permainan di lini tengah Timnas Indonesia. Ia bukan sekadar gelandang. Haye adalah pengatur tempo, penghubung antara lini belakang dan lini depan. Pemain dengan visi bermain, akurasi umpan, dan kecerdasan taktik yang sangat dibutuhkan dalam laga-laga besar. Tanpa Tom Haye, lini tengah Indonesia kehilangan kompas. Sementara itu, Shane Patinama adalah sosok krusial di sisi kiri. Baik saat bertahan maupun membantu serangan, perannya sangat vital. Kecepatannya, determinasi serta kemampuannya menjaga keseimbangan tim membuatnya menjadi pilihan utama. Absennya Patinama membuat sisi kiri pertahanan Garuda menjadi lubang yang harus segera ditambal. Dua pemain, dua posisi vital, dua kehilangan besar. Kini, John Hartman tidak punya banyak pilihan. Ia harus melakukan penyesuaian besar,
khususnya di sektor lini tengah dan sisi kiri pertahanan. Masalahnya, waktu tidak berpihak kepadanya. Turnamen terdekat yang akan diikuti Timnas Indonesia adalah FIFA Series, yang sudah dijadwalkan menjadi debut resmi John Hartman bersama skuad Merah Putih. Ajang ini sejatinya dirancang sebagai panggung awal, tempat untuk membangun identitas baru, momen untuk memperkenalkan filosofi bermain, disiplin, dan karakter tim ala John Hartman. Namun dengan kondisi skuad yang pincang, rencana ideal tersebut jelas tidak akan berjalan mulus. Situasi semakin rumit ketika hingga saat ini PSSI belum mengumumkan secara lengkap susunan staf kepelatihan yang akan mendampingi John Hartman, termasuk posisi asisten pelatih yang sejatinya memegang peran krusial dalam proses adaptasi dan implementasi taktik. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Apakah persiapan Timnas Indonesia benar-benar matang? Apakah transisi menuju era baru dilakukan dengan perencanaan yang solid? Ataukah semuanya berjalan terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa? Di sisi lain, PSSI sebelumnya telah menegaskan bahwa John Hartman akan didukung oleh staf dan pelatih lokal. Kolaborasi ini diharapkan mampu memadukan pengalaman internasional Hartman dengan pemahaman mendalam terhadap karakter sepak bola Indonesia. Sebuah kombinasi yang di atas kertas terlihat menjanjikan. Pengalaman global, sentuhan lokal, visu jangka panjang. Namun, seperti yang kita tahu, di sepak bola, teori tidak selalu sejalan dengan praktik. Semua itu membutuhkan waktu, kesabaran, dan tentu saja hasil nyata di lapangan. Kini, John Hartman berdiri di titik yang sangat krusial. Di satu sisi, ia dibebani ekspektasi tinggi dari publik. Di sisi lain, ia harus menghadapi realita pahit berupa sanksi FIFA, skuad yang pincang, dan persiapan yang serba terbatas. Tekanan datang dari segala arah. Namun, justru di momen seperti inilah, mental, kepemimpinan, dan visi seorang pelatih akan benar-benar diuji. Apakah ia mampu mengubah krisis menjadi peluang? Apakah ia bisa menemukan solusi dari keterbatasan? Ataukah era barunya akan dimulai dengan langkah terseok-seok? Satu hal yang pasti, perjalanan Timnas Indonesia ke depan tidak akan mudah. Namun, sepak bola selalu tentang harapan, tentang kebangkitan, tentang bagaimana sebuah tim bangkit dari keterpurukan. Garuda mungkin sedang terluka, sayapnya mungkin belum pulih sepenuhnya. Namun pertanyaannya sekarang, apakah dari luka ini Timnas Indonesia justru bisa bangkit lebih kuat? Ataukah badai ini akan menjadi awal dari perjalanan yang semakin berat? Waktu yang akan menjawab, dan kita semua akan menyaksikannya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.